wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 ingin mengangkat kasus mengenai yang berjudul Dampak Tawuran Remaja. Siapa sih yang sebenarnya dirugikan? Baik, sebelum kami memulai video pembelajaran kami, ada baiknya kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Esther Megarani Brusunu Haji. Saya sebagai narator dengan NIM 123171008. Nama saya Muhammad Saban Panjaitan dengan NIM 12331711032. Nama saya Sonya Letarena Baban dengan NIM 12311711016. Nama saya Esra Hanyarta Seragi dengan NIM 123171021. Nama saya Sonya Febiola Baronadea dengan NIM 12311711004. Nama saya Karifat Tunisa dengan NIM 12331711012. Nama saya Miranda Afinda dengan NIM 123247005. Selamat menyaksikan video kami dan selamat menonton. Tawuran remaja masih menjadi masalah yang sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di Medan Marelan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tapi juga keluarga, masyarakat, bahkan masa depan bangsa. Lalu, siapa sebenarnya yang paling dirugikan? Mari kita bahas. Tawuran remaja adalah perkelahian massa yang melibatkan sekelompok anak muda, biasanya terjadi karena dipicu oleh dendam, solidaritas kelompok, atau sekedar aksi mencari sensasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tawuran remaja terjadi, diantaranya 1. Pengaruh lingkungan, terutama di daerah yang memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi. Yang kedua, kurangnya pengawasan orang tua, sehingga anak lebih mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas. Yang ketiga, teman sebaya, di mana remaja ingin diakui oleh kelompoknya. Dan yang terakhir, emosi yang tidak terkontrol, sehingga mudah terpengaruh oleh orang lain. Dampak terhadap pelaku tawuran, remaja yang terlibat tawuran seringkali mengalami dampak negatif seperti yang pertama ada cedera fisik atau bahkan kematian akibat kekerasan yang terjadi. Yang kedua dikeluarkan dari sekolah yang mengancam masa depan dan pendidikan mereka. Yang ketiga ada catatan kriminal yang bisa menyulitkan mereka mendapatkan pekerjaan di masa depan. Mereka mungkin tidak menyadari konsekuensi dari tawuran, tapi banyak yang akhirnya menyesal di kemudian hari. Dampak terhadap keluarga. Tidak hanya pelaku, keluarga juga terkena dampak dari tawuran remaja. Orang tua akan merasa malu dan kecewa karena anak terlibat dalam kekerasan. Kemudian, beban mental dan ekonomi meningkat, terutama jika harus mengurus anak yang cedera atau mengurus dengan hukum. Kemudian, nama baik keluarga bisa tercemar karena stigma masyarakat terhadap pelaku tawuran. Dampak terhadap masyarakat. Tawuran tidak hanya merugikan individu dan keluarga, tetapi juga masyarakat luas. Yang pertama, menimbulkan rasa takut karena masyarakat khawatir akan terjadi kekerasan di sekitar mereka. Kedua, merusak fasilitas umum seperti sekolah, taman, atau jalanan yang sering menjadi lokasi tawuran. Ketiga, mengganggu aktivitas warga karena konflik bisa terjadi kapan saja dan menghambat kehidupan sehari-hari. Cara mencegah tawuran. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah tawuran remaja? Yang pertama, meningkatkan pendidikan karakter agar remaja lebih bijak dalam menyelesaikan konflik. Yang kedua, pengawasan lebih dari orang tua dan sekolah untuk memastikan anak-anak tidak terjerumus ke dalam lingkungan yang buruk. Yang ketiga, mendorong kegiatan positif seperti olahraga, seni, atau organisasi yang membangun. Yang keempat atau yang terakhir, penegakan hukum yang lebih tegas agar ada efek jerah bagi pelaku tawuran. Ajakan untuk berubah. Kita semua punya peran dalam mencegah tawuran remaja. Sebagai anak muda, kita harus lebih bijak dalam menghadapi konflik. Tawuran bukan solusi, justru bisa menghancurkan masa depan kita sendiri. Mari kita ciptakan lingkungan
membawa kerugian bagi semua pihak. Jangan biarkan emosi sesaat merusak masa depan kita. Mulai dari sekarang, kita harus membangun kesadaran untuk menciptakan lingkungan yang lebih damai dan aman. Sekian video dan pemaparan materi dari kami.